Cerita dimulai dengan memperlihatkan Musashi, Kojiro, dan Sugumi sampai di sebuah laut. Mereka mencari kebenaran tentang ayahnya Kojiro dengan membawa sebuah gulungan milik ayah Kojiro yang berasal dari benteng Usugi. Di sana mereka menemukan benteng Usugi. Namun saat mereka akan masuk, di depan benteng mereka dihadang oleh seseorang bernama Naoe yang merupakan salah satu jenderal dari Bushi Usugi. Seluruh aliansi Bushi yang berkumpul di sini tidak diperbolehkan masuk karena ketua Usugi sedang mempersiapkan rencana perang dan menunggu kedatangan tamu istimewa. Kojiro di sini memberitahukan bahwa mereka bukan berasal dari aliansi Sugi. Hal ini pun membuat mereka dicurigai oleh semua Bushi dan akan ditangkap untuk diinterogasi. Bahkan salah satu Bushi mengalahkan Musashi dengan sekali tendangan. Tiba-tiba ada sebuah helikopter datang dan membuat semua Bushi berlutut sebagai tanda penghormatan. Karena helikopter itu membawa tamu istimewa yang ditunggu-tunggu oleh ketua Usugi. Namun ternyata tamu istimewa itu adalah ketua kelompok Bushi Takeda yang bernama Takeda Naotora. Musashi pun menyapa Naotora. Dan rupanya Naotora masih mengingat Musashi dan juga Kojiro. Meski mereka hanya bertemu satu kali di lokasi tambang saat melawan iblis. Sugumi menjelaskan Naotora adalah Bushi terkuat kedua yang dikenal sebagai 5 jenderal terkuat. Naoe kemudian meminta Naotora agar menyerahkan Musashi dan juga Kojiro untuk ditangkap. Mendengar hal tersebut, Naotora mencoba mencegah penangkapan dengan mengatakan bahwa mereka adalah bawahannya. Pada akhirnya, Naoe mempercayai dan ketiganya tidak jadi ditangkap. Namun Musashi dan Kojiro tetap tidak diperbolehkan masuk ke benteng Usugi. Dan hanya Naotora lah yang diperbolehkan untuk bertemu dengan ketua Usugi. Di sana Naotora bertemu Tatsuomi Usugi, pemimpin aliansi Usugi. Tatsuomi atau Tuan Usugi meminta kerjasama Naotora dalam menyerang iblis di Pulau Awazi. Pulau itu diisi oleh naga iblis hijau sangat kuat yang dikenal dengan Yamata no Orochi. Dan juga dia diminta untuk mengalahkan seorang Bushi yang berasal dari anggota Obsidian. Orang ini menyusun rencana untuk menghancurkan aliansi Usugi. Di sisi lain, Musashi dan kawan-kawan berada di atas perahu dan dikawal oleh 2 petinggi dari Bushi Takeda yang bernama Sanada dan juga Yamamoto. Mereka pun diantar ke sekitar benteng Usugi agar bisa masuk melalui jalur lain. Kemudian mereka diberitahukan bahwa iblis di Pulau Awazi adalah iblis terkuat keempat yang belum pernah dikalahkan oleh para Bushi. Tujuan dari penyerangan ini adalah untuk memutuskan persediaan makanan iblis naga hijau agar tidak dapat membesar. Setelah sampai di area benteng, Musashi berusaha menyusup dari atas benteng dan mengintai situasi. Namun sayangnya Musashi malah bertemu dengan Usugi yang sedang duduk di atas benteng. Dan Musashi di sini belum mengetahui bahwa orang bertato itu adalah pemimpin dari aliansi Usugi. Kemudian mereka membicarakan tentang Bushi yang mempunyai jejak kehidupan dari para leluhur. Namun tiba-tiba Naoe datang dan melaporkan bahwa Musashi bukan berasal dari aliansi Usugi. Tuan Usugi pun menjadi marah karena Musashi memasuki benteng tanpa izin. Meski Musashi dilindungi oleh Naotora, namun Musashi tetap harus menjalani hukuman dan dikirimkan ke barak sebagai ganti hukuman mati. Kojiro dan juga Sugumi pun harus ikut menjalani hukuman karena telah bersekongkol dengan Musashi. Mereka pun diberikan pakaian Usugi dan dipisahkan di barak yang berbeda. Musashi kemudian masuk ke dalam barak dan melihat 2 kelompok Bushi yang saling berhadapan. Kelompok kiri dipimpin oleh seorang Bushi bernama Shimazu Akihiro yang merupakan tuan muda dari keluarga besar Shimazu. Sedangkan kelompok kanan dipimpin oleh ketua Bushi Amako yang bernama Amako Katsumi. Keduanya akan melakukan sebuah pertarungan untuk menentukan pemimpin yang terkuat.
Dan di sana Musashi bertemu kembali dengan Michiru yang saat ini mereka ditugaskan dalam satu barak yang sama. Kemudian Musashi ikut dalam pertarungan tersebut agar bisa menjadi pemimpin dan lebih mudah mencari informasi tentang ayah Kojiro. Setiap petarung hanya boleh memakai punggung dari setiap pedangnya agar tidak melukai satu sama lain. Mereka yang keluar dari garis akan dinyatakan kalah. Pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan ini, Musashi terlihat sangat yakin bisa mengalahkan Amako. Musashi bertarung dengan sepenuh hati dan bisa menahan semua serangan dari Amako. Dan semua busi pun mulai memuji kekuatan dari Musashi. Namun tiba-tiba Akihiro menunjukkan kekuatannya dan menyerang Musashi secara bertubi-tubi hingga membuat Musashi terpojok. Uniknya, Akihiro menempatkan pedang Kitetsunya di bagian kaki dan bertarung hanya menggunakan kaki. Akihiro sendiri sering berlatih melawan sesama busi yang membuatnya diunggulkan dalam pertarungan kali ini. Musashi pun bisa dikalahkan dengan mudah oleh Akihiro. Demikian juga Amako. Musashi kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak Akihiro untuk menjadi rekan. Namun Akihiro menolak dengan mengatakan itu semua bohong. Akihiro menganggap keduanya ingin melindungi diri sendiri dengan cara berdamai. Musashi dianggap ingin mencari keuntungan untuk mendapat posisi bagus di dalam tim. Dan yang lebih parahnya lagi, Akihiro menganggap keduanya adalah sampah yang tidak layak menjadi pemimpin kelompok. Setelah pertarungan ini, Akihiro menjadi pemimpin kelompok dan mulai merencanakan strategi penyerangan besok. Rombongan mereka akan bergerak ke barisan paling depan di Pulau Awazi. Anggota yang membantah akan dihukum sesuai aturan dari busi Shimazu. Namun Musashi punya pendapat sendiri dan menolak aturan tersebut. Musashi mengatakan bahwa rekan tim tidak dikenali dari tinggi atau rendahnya jabatan, sehingga segalanya akan lebih baik jika mereka berdiskusi bersama. Sayangnya semua orang tidak peduli dengan Musashi dan lebih memilih mengikuti Akihiro. Begitu juga dengan Michiru yang tidak setuju dengan pendapat Musashi. Musashi yang galau tidak didengar pun pergi menemui Kojiro dan Sugumi. Di sana Musashi melihat keakraban dari setiap busi yang berbanding terbalik dengan yang dialaminya. Keesokan harinya, kelompok busi Amako diberi tugas untuk menahan musuh dan kelompok busi Shimazu yang akan melakukan eksekusi. Sementara itu, Musashi ditugaskan untuk mengupas kentang yang ditemani oleh seorang busi NPC. Di sisi lain, para petinggi Usugi sedang mengadakan pertemuan. Salah satu dari mereka bernama Usami Uroko yang menjadi penasehat kelompok busi Usugi. Dan Naoe ditunjuk sebagai pemimpin penyerangan ke Pulau Awazi. Namun tiba-tiba, kapal mereka pun diserang oleh sekelompok pasukan iblis. Kemudian Musashi menggunakan kekuatan pedang Kitetsu untuk menyerang bagian inti tanduk iblis tersebut. Namun inti tanduk itu sangat keras, jadi serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Musashi mencoba menyerang inti tanduk berkali-kali yang malah membuatnya hampir dimakan oleh iblis. Namun beruntungnya Naoe mampu menyelamatkan Musashi dan mengalahkan para iblis tersebut. Naoe merupakan salah satu dari 3 naga terkuat yang dimiliki oleh kelompok busi Usugi. Naoe memiliki beberapa bawahan terpilih yang salah satunya adalah Masaki. Namun pertarungan itu pun masih belum berakhir, dikarenakan para iblis yang mulai berdatangan. Kemudian kelompok busi Akihiro datang melawan para iblis. Seluruh anggota Shimazu mengumpulkan aliran ki pedang dan menyerahkannya pada Akihiro. Dengan begitu, Akihiro mampu membelah tanduk iblis hanya dengan satu tendangan saja. Kejadian ini mengingatkan Musashi saat Dewi Obsidian menyerap kekuatan dari para busi. Semua kelompok membuat kesatuan yang besar dan bekerja sama untuk mengalahkan para iblis. Namun tidak dengan Musashi yang mulai tidak percaya diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Usugi telah mendengar bahwa Dewi Obsidian muncul di ujian pedang, dan Usugi meminta bantuan Naotora untuk menangkap Dewi Obsidian.
Namun keduanya tidak mengetahui kalau Dewi Obsidian hidup di dalam tubuh Musashi. Musashi di sini memisahkan diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Musashi menganggap dirinya tidak berguna dan terus memikirkan hinaan dari busi yang lainnya. Padahal semua orang membutuhkan kekuatan Musashi yang menjadi pemilik Dewi Obsidian. Musashi pun tidak menyadari kalau Michiru memperhatikan dirinya dari tadi. Kemudian Amako menemukan Musashi yang saat ini berniat untuk melarikan diri. Sebagai ketua busi, Amako memiliki jiwa berkepedulian tinggi. Dia datang untuk menghibur Musashi, dan Amako pun berhasil mengembalikan semangat Musashi. Awalnya Pulau Awazi adalah kampung halaman dari Amako, namun kedatangan iblis ke pulau tersebut membuat mereka tersingkirkan dari Pulau Awazi. Alasan Amako ikut serta dalam penyerangan ini adalah untuk merebut kembali kampung halamannya. Karena hal itu, Musashi pun kembali ke kapal Usugi dan memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Keesokan harinya, Musashi dilatih oleh Amako agar bisa menguasai aliran Ki Pedang. Latihan ini diawasi oleh Michiru, yang ternyata Michiru memiliki kristal hitam yang sama seperti Musashi. Dan terungkap bahwa Michiru adalah mata-mata musuh yang bertugas mencari dan menghabisi pemilik Dewi Obsidian. Michiru melaporkan kepada ayahnya yang bernama Yataro bahwa dirinya belum menemukan pemilik Dewi Obsidian. Yataro mengatakan kalau kristal hitam akan saling terhubung ketika Michiru menemukan pemilik Dewi Obsidian. Michiru merupakan anak ke-3000 yang diciptakan oleh Yataro, dan Michiru satu-satunya iblis setengah manusia yang mampu menguasai pedang Kitetsu. Sebenarnya Michiru sudah mengetahui bahwa Dewi Obsidian ada pada tubuh Musashi. Pengawalnya pun menyarankan Michiru agar segera membunuh Musashi. Namun membunuh Musashi menjadi pilihan yang sulit, dikarenakan Michiru sudah jatuh cinta kepada Musashi. Sejak awal Michiru sudah mengetahui Musashi merupakan orang yang harus dia bunuh. Setelah melewati berbagai momen bersama, Michiru pun mulai jatuh cinta dan tidak mau Musashi mati. Kemudian Musashi meminta Michiru untuk membantunya berlatih pedang Kitetsu. Namun saat Michiru menyerang Musashi, mereka pun langsung terhubung dan mengeluarkan kristal hitam. Kejadian itu pun membongkar identitas Musashi dan juga Michiru, yang pastinya diketahui oleh Yatoro dan juga busi Usugi. Kojiro dan Sugumi pun menyadari bahwa kristal hitam itu berasal dari tubuh Musashi. Di saat itu, Michiru meminta Musashi untuk cepat kabur. Namun mereka sudah dikepung oleh kelompok busi Usugi. Kuroko menyerang mereka berdua dan berhasil menghentikannya. Keduanya pun dicurigai sebagai pemilik tubuh Dewi Obsidian dan juga mata-mata musuh. Musashi kemudian diikat di tiang dan menjadi tontonan semua busi. Sedangkan Michiru dibebaskan begitu saja. Untuk menolong Musashi, Michiru kemudian menggunakan kristal hitam untuk mengabari ayahnya. Dari awal, Tuan Usugi sudah mengetahui kalau Michiru adalah mata-mata musuh. Tuan Usugi sudah merencanakan hal tersebut dan sengaja melepaskan Michiru agar dia bisa mengetahui markas musuh. Ketua Usugi ini pun mengumpulkan semua busi dan mengumumkan akan melakukan serangan besar ke markas musuh. Fokus mereka yaitu mengalahkan Yamata no Orochi yang memiliki 8 tanduk di kepalanya. Setiap busi yang memotong tanduk tersebut akan diberikan benteng sebagai hadiah. Namun kali ini kelompok busi Shimazu tidak diizinkan ikut dalam perang karena Musashi dan juga Michiru terlibat masalah. Di sisi lain terlihat obrolan antara Yataro dengan seorang busi misterius yang berasal dari busi Obsidian. Orang ini menugaskan Yataro untuk merebut Dewi Obsidian yang ada di dalam tubuh Musashi. Sedangkan dia sendiri akan masuk ke benteng Usugi bersama Shiro. Sementara itu Michiru berhasil menolong dan juga membebaskan Musashi. Namun tiba-tiba Akihiro datang dan menodongkan Kitetsunya ke leher Musashi. Musashi dipaksa berbicara kepada pemimpin Usagi kalau Musashi tidak ada hubungannya dengan para busi Shimazu. Akihiro melakukan cara ini agar busi Shimazu bisa ikut dalam penyerangan ke markas musuh.
Melihat tatapan Akihiro, Musashi pun menyadari kalau Akihiro tidak bersemangat dalam penyerangan kali ini. Rupanya kelompok Shimazu tidak mau jika Akihiro menjadi pemimpin di keluarga besar Shimazu. Mereka tidak akan membiarkan Akihiro menjadi pewaris, karena Akihiro adalah anak terakhir dari keluarga itu. Dan hal itu membuat Akihiro kehilangan semangatnya dalam penyerangan kali ini. Tiba-tiba pasukan iblis menerobos benteng Usugi dan memanggil Michiru dengan sebutan kakak ketiga. Iblis ini adalah adiknya Michiru yang datang untuk menolong Michiru. Mereka ditugaskan oleh Yataro untuk membantu Michiru merebut Dewi Obsidian. Mereka memiliki tubuh manusia setengah iblis. Musashi pun dibuat tidak percaya. Sebelum Michiru mengakui semuanya, Michiru kemudian mengeluarkan kristal hitam yang digunakan Yataro untuk berkomunikasi. Yataro menyuruh Michiru agar menyelesaikan tugas untuk membunuh Musashi. Namun Musashi mengajak Michiru kabur, dan mereka pun dikejar oleh para iblis. Michiru di sini mengorbankan dirinya demi melindungi Musashi dari para iblis yang menyerangnya. Musashi hanya bisa melihat kejadian tersebut dan tidak bisa membantu Michiru. Sampai pada akhirnya pertolongan datang dari aliansi Usugi. Meski begitu, para iblis bisa melakukan regenerasi pada tubuh mereka. Selanjutnya, iblis itu menunjuk ke arah Musashi dan juga Michiru. Mereka meminta busi Usugi agar menyerahkan Dewi Obsidian. Kuroko pun langsung memberikan energi ki-nya kepada kristal hitam Michiru untuk menutupi lukanya. Sebagian iblis pun bisa dikalahkan oleh Naoe dan hanya menyisakan 3 iblis saja. Namun tiba-tiba mereka memakan saudara mereka sendiri dan menjadikannya nutrisi. Iblis itu pun berevolusi menjadi lebih kuat dan bisa memantulkan serangan seperti Yamato no Orochi. Ditambah lagi mereka kembali mengarahkan pasukan untuk menyerang benteng dan memakan semua mineral yang ada di dalam benteng. Yataro mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pengkhianat dan menganggap Michiru hanya barang yang cacat. Musashi diminta untuk menyerahkan Michiru yang akan dijadikan nutrisi bagi saudaranya. Hal ini pastinya membuat Musashi kesal dan terpancing emosinya. Di sisi lain, Tuan Usugi mengumpulkan semua aliran pedang dan memberikannya kepada busi yang bertarung. Dia pun mengubah aliran ki itu menjadi jirah yang sangat kuat. Tuan Usugi sendiri memiliki Kitetsu pedang kuning, yang dimana keunggulan pedang kuning bisa mengubah aliran ki pedang. Tuan Usugi bisa memperkuat para busi yang bertarung. Dengan begitu, para busi menjadi lebih kuat, sehingga para busi mampu mengalahkan iblis yang berevolusi. Namun ada yang tidak beres yang membuat para iblis bisa menerobos pagar pelindung benteng. Tiba-tiba Shiro datang dan langsung melancarkan serangannya ke arah Tuan Usugi. Yang ternyata Shiro lah yang menteleportasi iblis ke benteng ini. Shiro yang telah mengalahkan Tuan Usugi dan merebut pedangnya membuat para busi ketakutan. Melihat itu, Naoe menjadi marah lalu dia melancarkan serangan. Akan tetapi serangannya itu ditepis dengan mudah oleh Shiro. Kemudian Kuroko menyarankan agar semua busi menyatukan ki pedangnya untuk melawan Shiro. Setelah menyatukan ki pedang, mereka pun berhasil mengikat Shiro. Tidak lama kemudian aliran ki pedang mereka terputus. Saat Naoe akan menyerang Shiro, tiba-tiba seorang busi lain muncul di tengah pertarungan. Busi ini bernama Inukawa yang merupakan salah satu dari 8 obsidian. Inukawa bisa memutuskan aliran ki pedang dengan cara menyegelnya. Para busi yang tidak bisa menyatukan ki pedang harus bertarung dengan kemampuan masing-masing. Pertemuan ini menjadi pertemuan kedua antara Shiro dan juga Musashi. Shiro di sini tidak peduli dengan semua busi Usugi dan hanya tertarik dengan Musashi. Musashi dan juga Michiru dikirim ke tempat lain oleh Shiro. Kemudian Shiro pun memunculkan satu kepala Yamato no Orochi, yang dimana satu serangannya bisa menghancurkan sebagian benteng.
Musashi dikirimkan ke Pulau Awazi dan bertemu langsung dengan Yataro. Yataro bertugas untuk merebut Dewi Obsidian. Yataro pun menjelaskan sang dewi memiliki kekuatan besar yang bisa menentukan takdir dunia. Kemudian Michiru tersadar dan mencoba memohon kepada Yataro agar tidak membunuh Musashi. Michiru menentang perintah ayahnya karena dia tidak mau melihat Musashi mati. Michiru mengatakan kalau dirinya akan mencari cara lain untuk mengambil Dewi Obsidian tanpa harus membunuh Musashi. Namun Yataro mengubah Michiru menjadi batu hitam. Sementara itu, para bushi harus bertahan dari serangan Yamata no Orochi. Bahkan Naoe pun dibuat tak berdaya ketika harus berhadapan dengan bushi Inukawa. Naoe tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menerima serangan dari Inukawa. Kembali pada Musashi, Yataro di sini mengatakan kepada Musashi kalau Michiru bukan berasal dari ras manusia biasa. Yataro sengaja menanamkan pecahan Kitetsu dari Yamata no Orochi yang ditanamkan pada anaknya sendiri. Dengan kata lain, Michiru adalah keturunan manusia yang memiliki darah iblis. Bagi Musashi, Michiru adalah orang yang baik dan luar biasa. Musashi memohon agar Yataro mengembalikan Michiru. Yataro pun kemudian mengembalikan Michiru, namun dia menghapus semua ingatan Michiru. Karena hal itu, Musashi pun merasa sangat marah dan langsung menyerang Yataro. Namun sekuat apapun Musashi menyerang, dia tidak bisa melawan Yataro tanpa pedang Kitetsunya. Dan tidak disangka Michiru menyerang Yataro dari belakang. Rupanya Michiru sempat mengingat Musashi, namun sekarang ingatannya kembali menghilang. Kelompok bushi Usugi kemudian mendapat bantuan dari kelompok bushi Kosameda dan membuat pertarungan terus berlanjut. Kedatangan Naotora pun disambut hangat oleh Shiro yang menginginkan pertarungan yang menarik. Naotora pun langsung menyerang Shiro. Di sisi lain, Naoe terlihat terluka parah pada mata kirinya yang disebabkan Inukawa. Inukawa pun pergi karena dia sudah kehabisan waktu. Keesokan harinya, Musashi baru saja tersadar. Dia ditemani oleh Kojiro dan Tsugumi. Serangan musuh membuat benteng Usugi hancur, dan banyak para bushi yang gugur, serta akan melarikan diri dari benteng Usugi. Tidak lama, Musashi didatangi oleh Naoe yang terluka parah di pertarungan sebelumnya. Naoe meminta bantuan Musashi untuk mengalahkan Yamata no Orochi dengan kekuatan Dewi Obsidian. Kemudian mereka diantarkan ke kuil Usugi yang berada di tempat khusus. Di sana tersimpan rahasia Dewi Obsidian. Dulu seorang wanita misterius muncul dan memberikan pedang Kitetsu untuk mengalahkan iblis. Wanita itu adalah Dewi penguasa pedang Kitetsu yang bisa menggunakan semua ki pedang. Bahkan setelah kematiannya, Dewi Obsidian tetap hidup dalam bentuk jiwa dan berada dalam diri manusia. Kemudian Musashi diberikan sebuah peti yang berisi harta rahasia untuk melepaskan kekuatan sang dewi. Naoe ingin membangunkan kekuatan sang dewi untuk bisa melawan musuh dan menyelamatkan Tuan Usugi. Dan ketika dibuka, peti itu berisi darah Dewi Obsidian. Musashi dipaksa meminum darah tersebut agar tubuhnya menyatu dengan Dewi Obsidian. Namun setelah meminumnya, Musashi tidak merasakan adanya perubahan sama sekali. Di sisi lain, Kuroko sedang mengatur strategi perang untuk melawan musuh dan juga menyelamatkan Tuan Usugi. Kuroko membagi pasukannya menjadi 3 tim dengan tujuan dan juga tugas masing-masing. Mereka memiliki waktu 3 hari sebelum sang naga iblis bertambah besar. Akan tetapi rencana itu diketahui oleh pihak musuh yang mendapatkan laporan dari bawahannya Yatoro. Musashi pun berkumpul dengan timnya dan dia masih ingin berjuang dalam pertempuran. Amako memberitahukan bahwa bushi Shimazu sudah bubar dan bushi Saratori juga menghilang. Musashi sadar kalau para bushi harus bekerja sama dan tidak bisa bertarung sendiri-sendirian. Sementara itu, Kojiro sedang bersama Naoe dan menanyakan informasi tentang ayahnya. Naoe lalu bertemu dengan Kuroko dan juga Naotora untuk membicarakan penyerangan besok. Namun Naotora menyatakan kalau pihaknya tidak akan membantu di penyerangan ini.
Di sisi lain, pihak musuh pun sudah menyusun rencana, namun kali ini Yataro dibebas tugaskan karena telah gagal merebut Dewi Obsidian. Inukawa menganggap kalau Naoe bukanlah busi yang harus ditakuti, sedangkan Shiro akan kembali melawan Naotora di pertempuran selanjutnya. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Tim pertama menyerang lawan dari bagian depan untuk berhadapan langsung dengan Yamata no Orochi dan juga pasukan iblis. Mereka mengalihkan serangan Yamata no Orochi menggunakan minyak dan juga memanfaatkan api, sehingga Yamata no Orochi harus menyerang di bagian yang terbakar saja. Sedangkan tim Musashi ditugaskan untuk masuk ke pertambangan Yura dan meledakkan semua bahan nutrisi. Namun mereka dihalangi oleh iblis. Tiba-tiba busi Shimazu datang untuk membantu mereka mengalahkan iblis dengan mudah. Ternyata kelompok busi Kameda pun ikut membantu penyerangan tersebut. Naotora sengaja berbohong untuk mengecoh mata-mata musuh yang menyamar. Kuroko mengetahui adanya mata-mata karena di antara pasukannya ada yang menginjak lambang Usugi. Sedangkan anggota Usugi tidak ada yang berani menginjak lambang tersebut. Tujuan mereka selanjutnya yaitu menghancurkan tambang Yura dan juga mengalahkan Inukawa untuk membuka segel Ki Pedang. Rencana itu pun sudah diketahui oleh Inukawa yang menugaskan Shiro di tempat pertambangan Yura. Shiro kemudian memindahkan semua peledak ke kapal busi yang mengakibatkan sebuah ledakan hebat. Awalnya Inukawa merasa sangat senang karena semua rencananya berjalan dengan lancar. Namun pada akhirnya strategi Kuroko lah yang berhasil menang. Naoe pun datang dan menyerang Inukawa. Naoe di sini mengingat kembali pesan dari Tuan Usugi yang meminta dia untuk melindungi semua orang. Dan dengan semangat yang membara, dia pun berhasil memotong pedang Kitetsu Inukawa. Lalu segel yang menyegel para busi Usugi bisa dilenyapkan. Setelah segel itu hilang, Kuroko segera mengerahkan seluruh pasukan busi Usugi untuk membantu penyerangan. Inukawa dengan santainya mengeluarkan pedang Kitetsu keduanya untuk melawan Naoe. Di sisi lain, Musashi yang sedang dihadang oleh Shiro mendapatkan bantuan dari busi Naotora. Ternyata semua ini sudah menjadi rencana Kuroko, di mana untuk bisa mengalahkan iblis naga, mereka harus bisa mengalahkan 3 busi musuh terlebih dahulu. Kuroko merencanakan Naoe melawan Inukawa, Naotora melawan Shiro, dan kelompok Musashi melawan Yataro. Naotora menyuruh kelompok Musashi untuk segera mencari keberadaan Yataro. Pertarungan Inukawa dan juga Naoe pun dimulai. Naoe dengan pedang Kitetsu merahnya melancarkan serangan yang begitu kuat ke arah Inukawa. Inukawa yang menggunakan pedang Kitetsu kuning mempunyai daya serang yang lemah, sehingga Inukawa menggunakan jurus keahliannya yaitu benang Ki. Dan berkat jurus itu dia berhasil membuat Naoe terpojok, sehingga membuatnya buta dan juga kakinya menjadi lumpuh. Naoe berusaha mengambil kembali pedangnya, akan tetapi Inukawa mematahkan ibu jari dan juga kelingkingnya, sehingga membuat Naoe benar-benar kesulitan untuk bergerak. Dengan penuh semangat dia mencoba untuk bangkit dan berusaha meraih pedangnya lagi. Kemudian mengikat tangannya ke pedang dengan menggunakan perban yang ada di tubuhnya. Naoe juga menggunakan ki pada dirinya sendiri untuk membatalkan benang segel Inukawa yang telah membuatnya lumpuh. Akhirnya Naoe bisa terbebas dari benang segel yang membuatnya kembali normal. Naoe pun langsung menyerang Inukawa. Namun Naoe tidak menyangka jika Inukawa cukup mahir dalam berpedang, sehingga Naoe tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Saat Inukawa akan membunuh Naoe, para bawahannya datang untuk menyelamatkan. Namun Naoe terlebih dahulu menangkis serangan Inukawa menggunakan tangan kirinya. Kemudian dia menusuk Inukawa dengan pedang besarnya itu. Inukawa pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Shiro berada di dalam sebuah pelindung dengan Naotora. Shiro yang lebih tertarik dengan sang dewi ingin segera pergi dari sana. Kemudian Shiro dengan mudahnya menghancurkan pelindung yang dibuat oleh bawahan Naotora. Shiro pun menggunakan kemampuannya untuk mengurung Naotora beserta pasukannya dengan menggunakan air laut yang mampu menghancurkan organ dalam manusia. Namun Naotora berhasil mematahkan jurusnya itu dengan mudah. Shiro pun terkejut karena ada orang yang bisa mematahkan jurusnya.
Naotora pun menyerang balik ke arah Shiro, namun Shiro berhasil mengembalikan serangan Naotora. Beruntungnya Naotora masih bisa selamat dari serangannya sendiri. Shiro di sini akhirnya mulai serius bertarung melawan Naotora. Dia pun mengeluarkan lingkaran pedang putih. Naotora beserta bawahannya yang melihat Shiro mengeluarkan lingkaran pedang putih menjadi terkejut karena menurut mereka busi dengan berpedang putih itu sangatlah langka dan disebut-sebut sebagai yang terkuat. Sedangkan Shiro malah mengejek Naotora yang memiliki aura pedang berwarna biru. Shiro menganggap kalau busi yang berpedang biru adalah busi yang paling lemah di antara aura merah dan juga kuning. Naotora tidak mau menyerah begitu saja dan mau membuktikan kalau aura pedang bukanlah penentu kemenangan. Shiro pun langsung menyerang Naotora dengan menggunakan skill dimensinya lagi. Kali ini Shiro mengeluarkan sebuah lava gunung yang sangat panas. Begitu Shiro mengarahkan lava ke arah Naotora, tiba-tiba lava tersebut membeku dan menjadi batu. Kemudian Naotora menyerang Shiro dengan serangan elemen api dan es. Shiro pun dengan mudah menghilangkan serangan tersebut. Kemudian dia membawa Naotora ke tempat lain dan berencana untuk duel di sana tanpa ada orang yang mengganggu mereka. Shiro pun mengejek skill api dan es yang sudah dikembangkan oleh Naotora. Dia mengatakan kalau kekuatan tersebut tidak akan bisa digunakan untuk membunuh atau menghancurkan tanduk iblis. Sambil mengeluarkan kekuatan yang aneh, Naotora pun menjawab kalau skill yang dibuatnya kali ini memang bukan untuk mengalahkan iblis. Namun skill tersebut sengaja dibuatnya untuk menghadapi seorang busi pengkhianat seperti Shiro. Karena dulu Naotora melihat dengan mata kepalanya sendiri saat teman-temannya dibantai oleh seorang busi pengkhianat mirip Shiro. Setelah itu Naotora dengan kekuatannya langsung menyerang Shiro. Dan di saat yang sama anak buah Naotora melihat skill antar dimensi milik Shiro tiba-tiba meledak. Mereka pun penasaran dengan siapa yang memenangkan pertarungan tersebut. Dari balik asap muncul Naotora yang menandakan Shiro berhasil dikalahkan. Misi mengalahkan Shiro pun berhasil dilakukan. Di sisi lain terlihat Michiru yang sedang mengikuti Yataro. Dalam perjalanan itu Michiru merasa kalau dirinya telah melupakan suatu hal yang sangat penting baginya. Michiru pun mencoba untuk mengingatkannya lagi. Akan tetapi hal itu membuat Michiru kesakitan. Dan mereka pun tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tubuh manusia buatan. Kembali pada Musashi beserta timnya yang melanjutkan perjalanan mencari Yataro. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Yataro yang nampaknya sudah menunggu kedatangan Musashi. Yataro ternyata sudah berhasil menyatukan dirinya dengan iblis batu obsidian. Tubuhnya pun berubah menjadi besar. Yataro yang sudah menjadi iblis dapat merubah bentuk ribuan putrinya menjadi ribuan pedang. Akan tetapi para busi tidak gentar untuk melawannya. Mereka pun terus maju untuk menyerang. Namun ketika Yataro melancarkan serangannya, dalam sekejap mereka langsung tewas. Beruntungnya Musashi beserta kawan-kawan tidak ikut maju. Kemudian kelompok busi Shimazu datang dan tanpa pikir panjang mereka langsung menyerang Yataro. Namun saat mereka akan menghubungkan ki pedang, Yataro menggagalkannya. Mereka pun terus mencoba menghubungkan ki pedang, akan tetapi tidak berhasil. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka hampir terkena serangan Yataro. Beruntungnya Musashi datang untuk menyelamatkannya. Musashi juga ingin ikut bertarung untuk membantu mereka. Sedangkan Akihiro menunggu ki pedang rekannya yang selalu digagalkan oleh Yataro. Bahkan mereka seperti terhalang tembok untuk menghubungkan ki pedang mereka kepada Akihiro. Namun tiba-tiba penghalang itu menghilang sedikit demi sedikit. Dan hal itu merupakan perbuatan Musashi yang menghancurkan pedang penghalang. Semua orang terkejut melihat usaha Musashi, akan tetapi Yataro tidak tinggal diam. Dia pun langsung menyerang Musashi hingga tidak berdaya. Kemudian Yataro kembali melakukan serangan kepada kelompok busi Shimazu. Mereka pun dibuat kebingungan bagaimana cara agar mereka bisa menghubungkan ki pedang mereka kepada Akihiro. Saat ingin mencoba lagi, tiba-tiba salah satu rekan mereka terkepung. Bukannya pergi menolong, Akihiro malah menyalahkannya karena gerakannya yang sangat lambat. Saat dia sudah pasrah, tiba-tiba Musashi datang menyelamatkannya.
Musashi pun menyuruhnya untuk kembali menghubungkan ki pedang. Kemudian Musashi langsung berusaha untuk menghancurkan penghalang itu. Mereka pun kembali menghubungkan pedang dan salah satu dari mereka kembali dalam bahaya. Musashi pun berhasil menyelamatkannya. Melihat semangat Musashi yang begitu besar, pada akhirnya mereka pun berhasil menghubungkan ki pedang berkat perjuangan Musashi. Akihiro dengan serangan penuhnya langsung menyerang tanduk iblis dan berhasil memotongnya. Di tempat lain, Bahanawe melaporkan bahwa musuh terakhir sudah dikalahkan. Di sini, keadaan Nawe terlihat sangat memprihatinkan dan sedang mendapatkan perawatan. Setelahnya, Naotora datang. Dia mengatakan kalau bawahannya akan membantu Usugi untuk mengalahkan Yamata no Orochi. Karena saat ini, Naotora tidak bisa menggunakan ki pedang untuk ikut bertarung. Begitu juga dengan Nawe yang terluka parah. Tiba-tiba getaran pun terjadi yang berasal dari tempat Musashi berada, di mana iblis yang berhasil mereka kalahkan masih hidup dan berubah menjadi seperti slime. Kemudian makhluk itu pun pergi ke arah Yamata no Orochi sambil menyedot semua mineral yang ada di tambang Yura. Dari kejauhan, Naotora melihat makhluk itu membawa mineral. Dia pun langsung menyadari, jika sampai mineral itu dimakan oleh Yamata no Orochi, maka kekuatannya akan pulih. Untuk sekarang, Yamata no Orochi tidak bisa membalas serangan para bushi karena masih dalam keadaan lapar. Kembali pada Musashi, akhirnya kelompok bushi Shimazu mengakui Musashi kalau dia memang sangat berguna, dan berkat Musashi, kelompok bushi Shimazu dan Amako menjadi akur. Kemudian mereka semua memikirkan strategi untuk mengalahkan makhluk itu. Saat Musashi meminta pendapat strateginya kepada Akihiro, dia malah bersikap dingin kepada Musashi. Namun tidak disangka malah terjadi perdebatan di kelompok bushi Shimazu. Kakak tertua mereka marah kepada Akihiro yang hanya diam saja saat rekannya dalam bahaya. Akihiro hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak memikirkan rekannya. Dia juga menyimpulkan kalau Akihiro hanya memanfaatkan rekan-rekannya untuk kepentingan pribadi. Dan benar saja, secara terang-terangan Akihiro mengakui hal tersebut. Kakak tertua mereka pun menjadi marah dan langsung memukul Akihiro. Mereka juga memutuskan untuk tidak mengikuti Akihiro lagi. Akihiro yang kesal membuang sesuatu. Musashi kemudian memungutnya dan bertanya kepada salah satu kelompok bushi Shimazu. Benda apa yang dia pegang ini? Orang itu menamainya biji formasi. Benda ini adalah alat yang digunakan kelompok bushi saat membahas informasi. Dan disinilah Musashi menyadari sesuatu. Setelahnya mereka berhasil menyusul iblis yang membawa mineral. Kelompok bushi Amako berhasil menghentikan pergerakan, sedangkan kelompok bushi Shimazu mencoba menghubungkan ki pedang untuk menyerang tanduknya. Namun hal itu tidak berhasil. Kemudian mereka menyuruh Musashi untuk menggantikan posisi Akihiro sebagai penyerang. Karena Musashi adalah bushi berpedang merah dan hanya dia yang bisa melakukannya selain Akihiro. Musashi pun setuju, namun saat ki pedang diarahkan kepada Musashi, tiba-tiba Akihiro datang dan berusaha merebutnya, namun gagal. Dan di sana mereka sepakat untuk tidak akan memberikan ki pedang kepada Akihiro. Akan tetapi Akihiro tidak peduli. Dia bersikeras untuk merebutnya dan akan memutuskan tanduk iblis. Terjadilah perdebatan di kelompok bushi Shimazu. Musashi di sini meminta maaf kepada Akihiro karena tidak seharusnya dia merebut posisi yang sangat penting baginya. Saat itu Musashi mengingatkannya kembali kepada impiannya saat masih kecil, di mana impiannya adalah mematahkan tanduk iblis bersama dengan saudaranya. Dan sebab itulah Akihiro sampai terobsesi ingin mematahkan tanduk iblis. Namun Akihiro mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh Musashi itu salah. Kemudian Akihiro pun pergi begitu saja. Selanjutnya Akihiro berkali-kali merebut ki pedang yang akan mereka berikan kepada Musashi. Saat berhasil merebut ki pedang mereka, Akihiro pun langsung menyerang iblis itu. Akan tetapi tidak berhasil mematahkan tanduknya. Namun Akihiro berhasil membuatnya berhenti bergerak untuk sementara waktu. Kelompok Shimazu kebingungan dengan tingkah laku Akihiro saat ini yang sangat terobsesi dengan kehormatan dan juga prestasi. Padahal ketika masih kecil, sang kakak sudah memikirkan bagaimana dia akan memimpin para adik-adiknya nanti. Namun semuanya berubah saat ujian tes sedang dimulai, di mana Akihiro menjadi bushi berpedang merah, sedangkan para saudara-saudaranya memiliki pedang berwarna biru.
Sejak saat itulah sang ayah menunjuk Akihiro sebagai pemimpin dari saudara-saudaranya. Akihiro sempat menolak dan merekomendasikan kakak tertuanya untuk menjadi pemimpin. Namun sang ayah menyuruh mereka berdua untuk beradu pedang dan membuktikan siapa seharusnya yang layak menjadi pemimpin. Saat beradu pedang, Akihiro yang memenangkan pertarungan. Dan sejak saat itulah Akihiro dinobatkan sebagai pemimpin baru mereka oleh sang ayah. Dan juga mereka semua tidak diperbolehkan menentang tindakan apapun yang dilakukan oleh Akihiro. Kemudian iblis lem itu kembali bergerak, bahkan sekarang dia berhasil memantulkan serangan mereka. Akihiro menyuruh semua orang untuk berbaris dan mulai menghubungkan ki pedang mereka, karena jika hanya mengandalkan ki pedang dari keenam musisi maju, tidak akan cukup untuk mematahkan tanduk iblis lem tersebut. Akihiro juga menyuruh mereka untuk menghubungkan ki pedang tanpa harus bergerak dari tempat mereka. Sisanya Akihiro yang akan menyerang sendiri. Mereka semua sempat kecewa dengan sikap Akihiro yang terlalu merendahkan para saudara-saudaranya itu. Namun mereka tetap berbaris dan mulai menghubungkan ki pedang mereka. Sebelum itu salah satu saudaranya berkata kepada Akihiro, setelah menggunakan cara yang sangat keterlaluan ini, tidak akan membuat hubungan mereka kembali seperti dulu lagi. Dan apakah Akihiro menganggap mereka tidak berharga sama sekali? Namun Akihiro menjawab kalau dia tidak peduli sama sekali dengan omong kosong seperti itu. Kemudian Akihiro langsung menyerang iblis itu, dan disinilah Akihiro teringat masa kecilnya yang ternyata Akihiro tidak pernah melupakan saudara-saudaranya. Dia bersikap seperti itu karena hanya tidak ingin melibatkan kelima saudaranya dalam bahaya. Dan saat serangan terakhir, tiba-tiba Akihiro beserta iblis itu ditelan oleh Yamata no Orochi. Mereka pun berpikir kalau Akihiro telah tewas, namun sang kakak menyadari kalau ki pedang mereka masih terhubung dan itu berarti Akihiro masih hidup. Akan tetapi kelompok Usugi menyuruh mereka untuk mundur, karena sebentar lagi kekuatan Yamata no Orochi akan segera pulih. Dan hal itu akan sangat berbahaya jika mereka masih berada di sana. Semua kelompok Usugi dan juga Takeda pun mulai mundur. Saat itu Musashi bertanya apakah sang kakak akan menolong adiknya yang sedang dalam bahaya. Bukankah seharusnya seorang kakak harus menolong adiknya ketika dalam bahaya? Sang kakak sempat tidak ingin menolong Akihiro karena sebenarnya dia sangat membencinya setelah melihat sikapnya yang keterlaluan kepada saudaranya. Namun dia mulai sadar ketika Musashi memberikan benda kenangan saat mereka masih kecil dulu. Di sana Musashi mengatakan kalau selama ini Akihiro selalu membawa benda kenangan ini. Hal itu membuat sang kakak tersadar, lalu pergi menyusul Akihiro di dalam perut Yamata no Orochi. Akihiro terus mengejar iblis lem. Saat Akihiro sedang lengah, iblis itu menyerang Akihiro. Beruntungnya sang kakak datang tepat waktu untuk menyelamatkan Akihiro, sedangkan di luar yang lain menahan pergerakan iblis. Sang kakak memberikan benda kenangan itu lalu mengatakan jangan pernah bertindak sendirian, dan apakah Akihiro sangat tidak percaya dengan kekuatan para saudara-saudaranya. Namun Akihiro menjawab kalau dia bersikap seperti ini karena nyawa mereka sangat berharga baginya. Itulah sebabnya dia selalu ingin di depan dan tanpa harus ada yang terluka di belakang. Sang kakak baru mengetahui kalau apa yang dilakukan Akihiro hanya untuk membuat para saudaranya menjadi aman. Tidak lama setelah itu, Musashi dan juga kelompok Shimazu juga ikut masuk ke dalam. Mereka datang untuk membantu Akihiro mengalahkan iblis itu. Mereka pun mulai menghubungkan ki pedang. Saat Akihiro akan menerima ki pedang, tiba-tiba penglihatannya mulai kabur. Hal itu membuat Akihiro gagal menerima ki pedang. Dan di saat yang penting saat itu, Musashi mengajukan diri untuk menggantikan posisi Akihiro. Namun Akihiro tetap saja menolak. Sang kakak mengatakan kata-kata yang berharga baginya. Akihiro mulai bangkit dan kembali mendapatkan keteguhan hatinya. Mereka pun berhasil menghubungkan ki pedang pada Akihiro. Dan akhirnya, Akihiro berhasil menyerang tanduk iblis yang membuatnya lenyap. Hal itu tentu saja membuat kelompok Usugi dan juga Takeda bersorak senang, karena sumber kekuatan Yamata no Orochi sudah lenyap. Mereka juga berhasil mematahkan tanduk Yamata no Orochi. Alhasil Yamata no Orochi pun juga ikut lenyap. Setelah semua pencapaian ini, sekarang sisanya adalah menolong ketua Usugi, dan tugas itu adalah tugas dari tim yang dipimpin oleh Kojiro dan juga Sukumi. Setelah kekalahan Yamata no Orochi, Naoe menunggu laporan dari tim Kojiro yang bertugas untuk menyelamatkan Tuan Usugi.
Sedangkan para busi berusaha untuk menyerap Kitetsu dari Yamata no Orochi. Namun anehnya Kitetsu itu tidak bisa diserap oleh mereka, melainkan terserap ke tempat lain di dalam gua. Kojiro dan juga yang lain berusaha membasmi para iblis yang sepertinya sedang menjaga tempat itu dengan sangat ketat. Karena hal itulah mereka jadi sangat yakin kalau Tuan Usugi pasti ada di dalam sana. Tiba-tiba gua itu mulai runtuh akibat munculnya batu hitam. Mereka pun bingung dengan apa yang sudah terjadi, padahal Yamata no Orochi sudah lenyap. Naoya khawatir dengan keadaan Tuan Usugi, kemudian berencana pergi untuk menyusul tim Kojiro. Naoya menangis karena menurutnya meskipun sudah menang, apakah itu semua akan ada artinya jika harus kehilangan orang yang berharga? Mendengar kata-kata Naoya, Musashi langsung bergegas menyusul tim Kojiro, dan yang lain juga mengikuti Musashi. Akhirnya tim Kojiro dan juga yang lain berhasil membawa Tuan Usugi kembali. Tuan Usugi di sini kehilangan tangan kanannya yang diakibatkan oleh Shiro. Kemudian Tuan Usugi menceritakan kepada Musashi. Saat itu Michiru bertanya apakah dia mengenal Musashi. Tuan Usugi menjawab, bukannya Michiru sangat mengenal Musashi. Michiru mengatakan kalau dia tidak tahu karena dia sudah lupa semua tentang Musashi. Namun ketika menyebut namanya, dia merasa sangat mengenalnya. Bahkan nama Musashi terasa sangat berharga bagi Michiru. Namun ayahnya meminta Michiru untuk melupakan semuanya tentang Musashi. Mendengar cerita itu, Musashi pun langsung pergi mencari Michiru dan yang lain juga mengikutinya. Sesampainya di sana terdapat pedang hitam yang sedang melayang. Tidak lama kemudian muncul seseorang memegang pedang itu. Seekor iblis kekelawar memberitahukan kepada para busi bahwa seseorang itu adalah ayah dari Michiru yang menggunakan tubuh dari Yamata no Orochi. Dia juga memberitahukan kalau Michiru sekarang sudah menjadi pedang hitam. Yataro menggunakan teknik terlarang untuk mengubah Michiru menjadi pedang Kitetsu. Tuan Usugi pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Yataro. Namun dengan sekali serang, Yataro berhasil membuat mereka semua langsung tumbang. Pedang itu pun menangis yang menandakan kesadaran Michiru masih ada. Saat Musashi menyerang, ki pedangnya diserap oleh pedang hitam. Yataro mengatakan kalau pedang itu memiliki kekuatan yang sama seperti Dewi Obsidian. Yataro pun merebut ki pedang para busi yang ada di sana. Selanjutnya dia melancarkan serangan. Beruntungnya serangan itu meleset sehingga tidak ada yang terluka. Mereka pun bingung bagaimana cara mengalahkan Yataro. Karena berapa kali pun mereka menyerang, dia dengan mudah menangkisnya. Saat beradu pedang dengan Musashi, anehnya pedang itu terasa tumpul. Menurut Yataro, itu karena Michiru masih memiliki kesadarannya sendiri. Musashi menyadari kalau Michiru memiliki dua kesadaran yang berbeda. Satu kesadaran terobsesi ingin dianggap oleh ayahnya, dan yang satunya lagi tidak ingin melukai siapapun. Karena itulah pedang itu meneteskan air mata. Musashi berusaha menyadarkan Michiru. Sang ayah yang tidak ingin Michiru menjadi bimbang kemudian langsung menyerang Musashi. Beruntungnya Natora datang menyelamatkan Musashi. Naoya mengatakan kalau dia sudah memberikan darah Dewi Obsidian kepada Musashi. Kemudian Tuan Usugi langsung menggunakan dirah Dewa Perang untuk meningkatkan ki pedang mereka berdua. Meskipun begitu, Yataro tetap tidak terkalahkan. Hal itu membuat mereka berdua mengalami luka berat. Tuan Usugi kemudian meminta yang lain untuk segera kabur bersama dengan Musashi. Sedangkan dia akan mengulur waktu agar mereka bisa kabur dari sana. Tentu saja Yataro tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Dan mereka semua pun berhasil dilumpuhkan oleh Yataro. Saat akan menyerang Musashi, Kojiro berhasil menahan serangannya. Tiba-tiba waktu berhenti bergerak. Musashi melihat Michiru kecil yang sedang kesepian. Musashi pun masuk ke dalam dimensi itu untuk menghampiri Michiru. Dia pun menjadi kecil. Sambil mendekati Michiru, Musashi kecil bertanya kenapa Michiru terus berpura-pura lupa kepadanya. Michiru kecil menjawab, itu karena jika mengingat masa lalu akan sangat menyakitkan baginya. Kemudian Musashi kecil dibawa ke ingatan masa lalu Michiru. Ketika Michiru baru saja terlahir, saat itu Michiru sangat bahagia karena telah terlahir. Namun sang ayah membuangnya ketika tahu kalau dia bukanlah Dewi Obsidian, melainkan produk yang gagal. Karena hal itulah dia merasa sangat kesepian dan selalu mengharapkan cinta dari sang ayah. Saat melihat ingatan itu, Musashi kecil hanya mengatakan, saat itu kamu pasti sangat kesepian. Michiru lalu mengatakan, hanya itu saja, apakah kamu tidak ada ucapan untuk menghiburnya lagi? Musashi mengatakan, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Michiru menyadari kalau Musashi kecil juga sama dengan dirinya. Kemudian Michiru kecil mengatakan kalau dia sebenarnya selalu mengingat Musashi dan juga menyukainya.
Itulah sebabnya dia menggunakan Musashi untuk mengisi lubang kesepian di dalam dirinya, karena lubang itu terbentuk dari kebencian anggota keluarga. Sepertinya cuma bisa diisi oleh anggota keluarganya saja. Akan tetapi setelah bertemu dengan Musashi, Michiru baru merasakan kalau di dunia luar ada sesuatu bersinar yang sedang menunggunya. Setelah menyukai Musashi, dia menyadari kalau dia mau bersama Musashi lebih lama lagi. Musashi pun langsung mengajaknya pergi. Musashi juga mengatakan, mungkin lubang kesepian di hati mereka lebih besar daripada orang lain. Akan tetapi, mulai sekarang mereka bisa mengisi banyak hal berharga di dalamnya. Michiru pun mau ikut bersama Musashi. Setelah itu, tiba-tiba mereka menjadi besar lagi, dan saat itu juga Michiru mengingat Musashi sepenuhnya. Tidak lama kemudian, waktu sudah mulai bergerak. Michiru harus membuat keputusan terhadap sang ayah. Dia juga tidak mau terus-terusan menjadi alat yang dimanfaatkan oleh ayahnya. Michiru berkata kalau dia tidak bisa berubah menjadi manusia karena ada batu obsidian di dalam tubuh sang ayah. Jadi kekuatan itu yang membuat Michiru menjadi pedang. Michiru meminta Musashi untuk memusnahkan batu itu. Musashi mau melakukannya, akan tetapi apakah dia mampu melawan sang ayah? Kemudian Michiru memberitahukan kekuatan Musashi sudah bangkit karena Musashi sudah meminum darah Dewi Obsidian. Dan salah satu kekuatan Dewi Obsidian akan menjadi milik Musashi sepenuhnya. Seorang dewi pun muncul dan bertanya apakah Musashi sudah siap untuk menggunakan kekuatannya. Musashi pun menjawab, tentu saja. Akhirnya Musashi berhasil membangkitkan sebagian kekuatan Dewi Obsidian. Setelah itu Musashi kembali ke pertarungan dengan wujud berwarna kuning. Musashi sekarang dengan sadar dapat menggunakan kekuatan Dewi Obsidian. Musashi lalu menyerang Yataro, tetapi Yataro berhasil menahannya. Namun Musashi kehilangan lengan kirinya. Meskipun begitu, Musashi dengan mudah menahan serangan Yataro menggunakan jarinya. Musashi menyadari kalau kekuatannya tidak berkumpul di pedang, melainkan berkumpul di dalam tubuhnya. Tuan Usugi menyadari kalau Musashi menguatkan tubuhnya menggunakan kemampuan bushi berpedang kuning. Musashi juga yakin kalau dengan satu tangan saja sudah cukup untuk mengalahkan Yataro. Dan benar saja dengan menggunakan satu tangan, Musashi berhasil membuatnya langsung tumbang. Tidak lama kemudian keluar batu obsidian dari dalam tubuh Yataro. Sebelum Musashi menghancurkannya, Michiru meminta waktu kepada Musashi untuk berbicara sebentar dengan sang ayah. Michiru menyampaikan keinginan yang sebenarnya kepada sang ayah. Dia berkata bahwa dia hanya ingin kasih sayang dari ayah layaknya seperti keluarga. Namun tetap saja sang ayah tidak pernah memahami apa yang diinginkan oleh Michiru. Karena dirasa percuma, Michiru meminta Musashi untuk segera memusnahkan batu obsidiannya. Sebelum itu, untuk pertama kalinya, sang ayah menatap Michiru dan menyesal telah melakukan Michiru seperti alat. Yataro pun lenyap dan Kitetsu yang telah diserap oleh mereka juga kembali kepada pemiliknya masing-masing. Setelah itu, Musashi juga kembali ke bentuk semulanya. Setengah bulan kemudian, berkat jirah dewa perang dari Tuan Usugi, banyak nyawa yang terselamatkan. Sedangkan tangan Musashi juga sudah kembali seperti semula. Michiru diamankan dan diisolasi sendirian. Tuan Usugi dan Naotora terlihat membahas soal 8 obsidian. Dia tidak paham sama sekali dengan motif dari orang-orang itu yang membiarkan Tuan Usugi tetap hidup dan apa tujuan mereka yang sebenarnya. Keesokan harinya mereka semua merayakan keberhasilan dalam merebut kembali Pulau Awazi. Setelah itu Kojiro pun kembali ke tujuan awalnya, yaitu mencari tahu tentang ayahnya. Tuan Usugi melihat tanda tangan milik mendiang ayahnya Kojiro, akan tetapi setelah dia mencari di catatan sejarah, dia tidak menemukan adanya orang yang bernama Kanimaki. Tapi berkat Musashi, Tuan Usugi akan membantu Kojiro untuk mencari informasi tentang ayahnya. Musashi yang tahu kalau Michiru tidak punya banyak waktu dan akan segera menghilang, dia pun seharian penuh mengajaknya jalan-jalan seperti menonton pertunjukan bermain bersama dan juga yang lainnya. Saat sedang makan, Musashi juga memberitahukan kalau semua orang mendapatkan penghargaannya masing-masing setelah berhasil merebut Pulau Awazi, seperti Bushi Shimazu yang mendapatkan benteng sendiri. Naotora dan juga Naoe juga mendapatkan penghargaan, sedangkan Musashi mendapatkan tawaran untuk masuk ke dalam kelompok Bushi Usugi ataupun Naotora. Akan tetapi Musashi menolak tawaran, dan sekarang mereka sudah mendapatkan pengakuan sebagai kelompok Bushi Kanimaki dari kelompok Bushi terbesar seperti Bushi Usugi dan Bushi Kameda. Setelah itu Musashi juga membelikan Michiru cincin. Hal itu membuat Michiru benar-benar ingin selalu bersama Musashi selamanya. Akan tetapi Michiru sangat sedih karena sebentar lagi mereka akan berpisah. Di pinggir pantai,
Musashi memberikan pedang Kitetsu Michiru sebagai hadiah, karena Musashi tahu kalau itu adalah barang yang sangat berharga bagi Michiru. Pedang itu adalah bentuk pengakuan sang ayah untuk Michiru yang pertama kalinya. Sebelum menghilang, Michiru bertanya kepada Musashi apakah Musashi mau menggantikannya untuk mencari harta yang bisa mengisi lubang di hatinya yang kesepian. Musashi berjanji kalau dia akan melakukannya demi Michiru. Tidak lama kemudian, Michiru harus pergi meninggalkan Musashi. Meskipun begitu berat bagi Musashi harus merelakan Michiru untuk pergi. Hal itu membuat Musashi bertanya-tanya mengapa Michiru harus dilahirkan dan mengapa juga Michiru harus mati. Sang Dewi pun menjawab, "Jika Musashi mau tahu semuanya, maka datanglah ke sini dan kamu akan mengetahuinya." Film pun ditutup dengan memperlihatkan para anggota Obsidian yang ternyata Inukawa dan juga Shiro masih hidup. Dan mereka sudah menemukan pengganti Yatoro. Dan mereka sudah menemukan pengganti Ataro. Dan film pun ditutup sampai di sini.